Saya tidak melarang perempuan bekerja, tapi bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau waktu sudah habis dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, pulang ke rumah, matikan handphone, kasihlah sisa-sisa kasih sayang tadi untuk suami dan anak. Quality time. Saya hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad di Kepulauan Riau. Nanti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis di rumah. Saya ini macam kain penutup mayat, ditarik ke kepala, terbuka kaki, ditarik ke kaki, terbuka kepala. Maka menutupi kekurangan saya yang hari Kamis, Jumat, Sabtu ini, maka saya mesti menggendong anak saya, mengantar istri saya. Oh, jadi Ustaz ngantar ke pasar? Iya. Jadi yang Ustaz ceritakan tadi nunggu di parkir itu, saya masuk juga di situ. Belanja ke pasar. Penjual ikan sama penjual sayur itu nengok, Ustaz Somad ya? Tidak, saya bilang. Untuk menutupi kekurangan. Apa mana? Quality time. Hari ini Ustaz, pesawat kita nanti jam 12 pagi tadi, masih sempat saya antar istri saya kuliah. Saya antar, habis itu saya pulang, habis itu saya jemput lagi. Bisa dia pergi sendiri, bisa dia nyetir sendiri. Untuk apa itu? Kita isi waktu itu, karena kita sadar dengan kekurangan kita. Jadi kalau udah bekerja sampai jam 4, pulang, masakkanlah untuk suami. Tak sempat lagi masak Pak Ustadz, masakkan aja. Nanti kalau ditanya, kau yang masak ini? Yang iya bang, nasinya aja. Itu pun mencentekkannya aja tadi. Yang mencuci berasnya sama ada si mbak tuh tadi. Gulai apa namanya? Ini namanya gulai tunjuk bang. Namanya gulai touchscreen. Buatkan dia teh. Bisa tak dibuatkan oleh pembantu, ART, asisten rumah tangga? Bisa. Tapi ketika kalian yang membuatkannya ibu-ibu, tehnya sama, gulanya sama, tapi rasanya berbeda. Kalau tak percaya, coba kasih sama dia. Tehnya sama, gulanya sama, yang buatnya pun sama. Minum. Dengan kalian kasih, minum ya pangeran yang ku nanti-nantikan hingga akhir hayatku. Masa ku ajari juga kalian lagi? Jadi silakanlah bekerja, tapi jangan sampai waktu yang tersisa sayang, sabar, sosial. Kenapa ibu bisa bersosial dengan orang di pasar? Kenapa bisa bersosial dengan di kantor? Kenapa di rumah tak bersosial? Begitu sampai di rumah, tetap juga lagi menghubungi kawan yang di grup-grup tadi. Pas menengok muka dia, paham? Saya tidak menghalang perempuan untuk bekerja. Perempuan yang sudah memutuskan diri untuk berhenti bekerja karena menurut perhitungan gaji suaminya cukup, sesungguhnya manusia tidak mengenal kata cukup. Orang yang dapat gaji 3 juta, apa kata dia? Kalau 5 nanti cukup lah. Pas dapat 5? Dulu waktu gaji guru 3 juta, kata orang kurang. Buktinya banyak siswa di sekolah terjaga. Pagi-pagi guru dengan motornya sayang, sampai di kelas dia mengajar, dinaikkan dengan insentif, tunjangan ini, tunjangan ini, tunjangan APBN, tunjangan APBD, tunjangan yayasan. Apakah cukup? Tidak. Kenapa? Karena keinginan juga bertambah.
Dulu gajinya 3 juta, dia pakai motor, minyaknya cukup 1 liter seminggu. Sekarang gajinya 10 juta, angsurannya 25 juta. Makin tidak fokus. Maka betul ajaran Islam, laisal ghina kasratal arad. Orang yang kaya bukan yang hartanya banyak, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sempurna adalah merasa cukup. Hidup ini yang penting cukup. Ustadz berdoa apa? Saya tak pernah berdoa minta apa-apa kepada Allah. Karena yang saya pikirkan 20 tahun yang lalu waktu kuliah, aku mesti S1, aku mesti S2, aku mesti S3. Habis itu ku bawa ijazah S1, S2, S3 aku ini ke Kuala Lumpur, ke Brunei Darussalam. Aku mau jadi dosen. Kalau aku dapat duit, aku mau membahagiakan emakku. Cukup. Bahwa sekarang lebih daripada yang diminta. Malu saya untuk minta kepada Allah. Karena yang saya minta dulu dapat. Saya minta doktor, dikasihnya profesor. Saya minta jadi dosen di Kuala Lumpur, dikasihnya di Brunei Darussalam. Bisa saya masuk, bisa saya mengajar, bisa saya mengajar ibu-ibu semua. Dulu mana mungkin saya berani. Tak pernah terpikir di dalam kepala saya dulu akan ceramah tabligh akbar di tengah lapang depan ibu-ibu. Dulu mau kenalan sama perempuan aja saya menggeletar. Kalau dipeturutkan keinginan, maka keinginan itu seperti laut yang tak berpantai, tak bertepian. Maka merasa cukup bagi yang sudah memutuskan. Tapi bagi yang belum memutuskan, silakan bekerja, tapi setelah pulang quality time. Bukan kuantitasnya, tapi kualitas yang berkualitas. Saya bagi waktu saya ini untuk orang Batam setahun 2 kali. Nanti ke Sulawesi Selatan, Makassar setahun sekali. Untuk yang dekat rumah 4 subuh, Rabu. Untuk ibu-ibu pengajian dekat rumah Jumat sore kedua. Yang lain 3 ustadz lain. Untuk istri dan anak ada, untuk santri ada. Jangan sampai tidak adil. Ibu bukan hanya sekedar mengandung anak, tapi mendidik anak, membesarkan anak. Menangislah ibu meleleh air mata. Ibu nangis kenapa? Hati saya haru Pak Ustadz. Anak saya sudah duduk bersanding di pelaminan. Sudah habislah saya mengurus anak saya. Sudah selesailah pendidikan Pak Ustadz. Kata siapa? Kata siapa pendidikan ibu sudah selesai? Mendidik anak sampai mati. Mimda tema taya bawati. Ibu nikahkan anak ibu di hotel, di pelaminan. Barakallahu lakum. Balik ke rumah, bulan madu mereka. Pulang bulan madu, tiba-tiba datang ke rumah, rambutnya macam sarang tawon, antingnya di hidung, rupanya lakinya anak fang. Apakah ibu diam? Mana mungkin ibu diam? Ibu dudukkan menantu. Sini kau hantu. Kau kudidik dari mulai kandungan, kubacakan surat Yusuf, kubacakan ayat Quran, kubacakan ayat kursi. Kenapa bisa kau jadi bini hantu? Selama ibu masih mau merepet, selama ibu masih mau bercakap, insya Allah potensi kalian masih ada. Tapi kalau kalian sudah diam, Bu, anak ibu ku tengok udah tak berjilbab, biar aja lah, kiamat sudah dekat. Ibu siap merepet? Siap? Lanjutkan.